menduduki peringkat kedua dunia dengan cadangan sekitar 40% dari total cadangan dunia. Letak geografi Indonesia disebabkan oleh cincin api Pasifik zona aktif tektonik yang menghasilkan banyak gunung berapi dan aktivitas panas bumi tingkat tinggi. Selain potensi yang besar tersebut, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia juga membawa peluang besar untuk menunjang perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah yang terdapat sumber panas bumi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di berbagai daerah bisa memberikan dampak positif. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi? Cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas alam yang berasal dari dalam bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Prosesnya dimulai dengan dengan pengeboran hingga penemuan reservoir air panas atau uap yang diletakkan jauh di bawah permukaan tanah. Turbin yang terhubung dengan generator bertugas menyalurkan udara panas atau uap ke permukaan dan mengarahkannya ke turbin. Uap panas menyebabkan turbin berputar yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Jenis-jenis pembangkit listrik panas bumi. Yang pertama itu adalah pembangkit uap kering, pembangkit siklus gabungan, dan pembangkit hibrida. Kelebihan energi panas bumi. Eh, Energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan menghasilkan emisi karbon yang sangat rendah jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Selain itu, energi ini mampu menyuplai listrik secara konsisten, apapun kondisi cuaca hingga menghasilkan pasokan energi yang stabil sepanjang tahun. Sumber daya dari dalam tanah juga dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dampak positif PLTP terhadap lingkungan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) mempunyai dampak positif terhadap lingkungan karena merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, PLTP memiliki emisi gas rumah kaca yang sangat rendah sehingga membantu mengurangi polusi udara dan emisi karbon dioksida yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Jejak karbon PLTP yang rendah dan kurangnya konsumsi bahan bakar menghasilkan pengurangan polusi udara dan polutan lainnya. Tahapan pembangunan PLTP. Untuk menjamin keberhasilan proyek tersebut diperlukan beberapa langkah penting selama tahap pembangunan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Untuk mengetahui potensi panas bumi dan lokasi reservoir panas yang cepat, prosesnya dimulai dengan eksplorasi geologi dan geofisika. Setelah ditemukannya sumber panas bumi, ketersediaan uap atau air panas dipastikan dengan melakukan pengeboran eksplorasi. Jika potensi tersebut terbukti, akan dilakukan studi kelayakan yang mencakup aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan sumur produksi, pipa turbin, dan generator merupakan langkah selanjutnya dalam desain dan konstruksi fasilitas. Sistem ini diuji dan dioperasikan oleh PLTP. Eksplorasi sumber panas bumi. Untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki potensi energi panas bumi yang signifikan dan berkelanjutan, eksplorasi sumber daya panas bumi merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Survei geologi, geofisika, dan geokimia dilakukan dalam proses eksplorasi ini untuk memahami kondisi di bawah permukaan bumi, termasuk keberadaan batuan panas dan jalur. Masuk pada produksi dan pengolahan uap, yaitu ada 3, yaitu pengeboran sumur produksi, reservoir panas bumi, dan pompa dan jalur pipa. Pembangkitan energi listrik dari sumber panas bumi dimungkinkan melalui proses inti, produksi, dan pengolahan uap di pembangkit listrik tenaga panas bumi. Aktivitas panas bumi memanaskan air panas di bawah Aktivitas panas bumi memanaskan air panas di bawah permukaan bumi yang menghasilkan uap. Pengeboran sumur produksi merupakan langkah awal dalam proses ini hingga mencapai reservoir
panas bumi. Separator digunakan untuk memisahkan steam dari i- steam dan air setelah air panas naik ke permukaan. Nah, slide selanjutnya itu adalah pengelolaan limbah panas bumi. Untuk menjamin keterlanjutan dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, pengelolaan limbah panas bumi menjadi aspek yang krusial. Uap panas bumi adalah sumber utama air limbah dan gas yang mungkin mengandung gas berbahaya seperti hidrogen, sulfida, mineral, atau logam berat. Proses pengelolaan limbah perlu dilakukan secara hati-hati, termasuk pemurnian gas untuk mengurangi emisi berbahaya. Pada slide berikutnya itu adalah peluang energi panas bumi untuk masa depan. Energi panas bumi berpeluang besar menjadi salah satu sumber energi utama di masa depan, mengingat semakin besarnya kebutuhan energi bersih dan terbarukan. Indonesia yang terletak di cincin api Pasifik merupakan pilihan yang sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam skala besar. Karena sumber daya panas bumi yang melimpah dan terbarukan, energi panas bumi merupakan sumber energi yang stabil dan andal serta dipengaruhi oleh cuaca, tidak seperti energi matahari atau angin. Dengan memanfaatkan teknologi penguburan yang canggih dan peningkatan efisiensi sistem, serta dukungan kebijakan yang tepat. Nah, berikut ada tantangan dalam pengembangan PLTP. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi teknis maupun non-teknis, eksplorasi dan penguburan. Sumur panas bumi merupakan tantangan besar karena memerlukan investasi besar dan risiko tinggi hingga menjadi salah satu tantangan utama. Regulasi dan perizinan juga menimbulkan tantangan lain karena seringkali memakan waktu yang cukup lama akibat melibatkan berbagai instansi dan aspek kepatuhan lingkungan. Tantangan sosial dan masyarakat sekitar mungkin muncul selama pembangunan PLTP, serta kekhawatiran terhadap dampaknya. Regulasi dan dukungan pemerintah. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) memerlukan investasi besar dan teknologi khusus sehingga peraturan dan dukungan pemerintah menjadi penting. Pemerintah berperan penting dalam menarik investor dengan menawarkan kebijakan yang kondusif seperti insentif pajak, kemudian perizinan dan harga jual listrik yang kompetitif. Agar pembangunan PLTP dapat berkelanjutan dan bertanggung jawab, diperlukan peraturan yang jelas mengenai tata kelola lingkungan, standar keselamatan, dan hak-hak masyarakat setempat. Investasi dan kerjasama nasional. Perkembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dipengaruhi oleh investasi dan kerjasama internasional, khususnya bagi negara seperti Indonesia yang memiliki potensi panas bumi yang besar. Indonesia dapat memperoleh akses terhadap teknologi teknis, keahlian khusus, dan pendanaan yang diperlukan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya panas bumi. Nah, kontribusi PLTP terhadap pembangunan ekonomi, yaitu penciptaan lapangan kerja, diverifikasi sumber energi, pengurangan impor energi. Peran PLTP dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan terbarukan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebagai alat penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, berbeda dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida akibat pembakaran. Nah, kesimpulan dalam presentasi ini yaitu adalah ringkasannya, energi panas bumi merupakan pilihan energi terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta berpotensi memenuhi kebutuhan listrik Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. PLTP yang merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membantu mencapai target penurunan emisi karbon yang selaras dengan komitmen lingkungan global. Terciptanya ketahanan energi nasional dapat dicapai melalui pengembangan PLTP yang baik, mulai dari eksplorasi hingga pengoperasian.
Nah, mungkin cukup sekian dari presentase yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.